kan gejala yang muncul saat kentang itu terserang hama nematoda itu gimana Pak? Kalau di tumbuhannya ya, Iya. daun sama batang nggak bisa tumbuh normal, bisa rotasi tanaman tadi, kita bisa tanam padi dulu. Makanya di sini gini. Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Kelompok Tani di Gemari Padua yang berlokasikan di Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, dijelaskan bahwa para petani yang menanam kentang di lokasi tersebut masih awam pengetahuan akan penyakit nematoda. Pada saat kegiatan budidaya kentang, selama ini jarang ditemukan penyakit nematoda yang menyerang tanaman kentang di kelompok tani Gemari Padua ini. Benih itu kan merupakan suatu media tanam untuk pembudidayaan suatu tanaman. Nah, pastinya tanaman kentang itu membutuhkan benih. Benih yang digunakan oleh petani Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, menggunakan benih yang berasal dari kemitraan PT Indofood yang bersama dengan mereka. Nah, benihnya itu menggunakan benih impor dari luar negeri yang harganya itu bisa dikatakan agak sedikit mahal daripada benih lokal, tetapi kualitasnya itu sangat jauh berbeda dengan benih lokal. Nah, pada saat lahan kering, itu petani di sana, petani Desa Ngantru menggunakan benih impor asal Australia dengan jenis Bliss. Nah, pada saat lahan basah itu menggunakan benih asal Skotlandia dan juga Kanada. Nah, pada saat lahan basah ini itu terjadi di bulan 5 atau enggak 6. Benihnya tersebut itu jenisnya Atlantik. Nah, benih yang seharusnya ditanam di lahan kering tetapi malah ditanam di lahan basah itu tidak bisa tumbuh, ataupun sebaliknya, karena kan juga beda ya jenisnya dan juga cara penanganan juga beda. Itu bakalan tanaman kentang itu bakalan layu dan juga tidak bisa tumbuh dengan optimal. Benih asal Skotlandia yang untuk tanaman basah itu lebih siap ditanam daripada benih yang lain. Teknologi adalah merotasi tanah. Sedangkan padi itu tidak begitu menjanjikan lah istilahnya di kita selain itu. Yang pertama itu kita merotasi tanah. Sedangkan kalau tanam padi, kita tanam padi itu bisa menetralisir tanah kita gitu. Oh, iya. Jadi untuk tanah kita setelah tanam padi itu angka biasanya kalau di kentang angka kerusakan itu minim sekali. Oh. Kebetulan untuk nematoda yang Mas katakan itu yang paling sulit itu adalah nematoda. Memang nematoda itu jadi satu penyakit yang betul katakanlah menakutkan. Dari hasil wawancara kami dengan kelompok tani Gemari Padua di Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, bahwasannya pernah ada satu lahan full terserang nematoda sista kuning yang menyebabkan para petani tidak dapat memanen tanaman kentang karena semua tanaman kentang terserang nematoda sista kuning. Seperti video di samping yang dapat kita lihat bersama, bahwasannya terdapat gejala dan tanda yang dapat dilihat, yaitu tanaman kentang tidak dapat tumbuh besar seperti pada umumnya dan terlihat bercak-bercak hitam serta terlihat kebusukan di tubuh tanaman kentang. Seperti yang kita ketahui dalam usaha tani, pastinya terdapat kendala-kendala seperti terganggunya tanaman oleh organisme pengganggu tanaman. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang organisme pengganggu tanaman, yaitu nematoda. Nah, pada Desa Ngantru, nematoda yang menyerang Desa Ngantru yakni nematoda hista kuning. Nah, biasanya para petani di Desa Ngantru mengantisipasinya itu dengan yang pertama, pada awal tahun para petani menanam padi agar tanaman kentang itu lebih sehat. Dan yang kedua, para petani jika mengetahui ada gejala-gejala nematoda sista kuning tadi, para petani akan menyemprotkan obat-obat kimia yang dipakai, yaitu nemastisida yang berupa velum.